Halo sahabat Tribuners, Warta Kota Network dan tribunbekasi.com. Jumpa lagi dalam podcast di Warta Kota Network tribunbekasi.com. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang dan menggali lebih dalam mengenai memang terkait dengan program dari Polres Karawang, ialah Lapor Pak Kapolres. Memang program ini suatu program yang terlihat hasilnya sangat luar biasa dan memang sangat dirasakan gitu manfaatnya oleh masyarakat Karawang. Kita akan menggali lebih dalam apa itu program Lapor Pak Kapolres, apalagi nanti tepat pada tanggal 14 September 2022 nanti itu tepat 1 tahun dari program Lapor Pak Kapolres. Hari ini kita sudah bersama dengan Kapolres Karawang, Bapak AKBP Aldi Subartono. Kumaha Kang, kumaha damang? Sampurasun. Sampurasun. Ya Kang. Ini dan siap untuk program Lapor Pak Kapolres ini kan udah menjelang ke 1 tahun ya dari peluncurannya yang tepat bertepatan juga pada HUT Karawang yang ke 388 yang 1 tahun lalu. Nanti untuk tanggal 14 September nanti itu yang ke 1 tahun ya. Yes. Di HUT Karawang ke 389. Yes. Awal mula dari pencetusan gitu program Lapor Pak Kapolres atau enggak program Lapor Pak Kapolres ini apa sih dan sebenarnya bisa disampaikan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam presisi. Terkait program Lapor Pak Kapolres, jadi kan saya kan dilantik menjadi Kapolres Karawang itu tanggal 6 Agustus 2021. Tentunya sebagai pejabat yang baru, saya pasti melakukan scanning ya, kemudian mapping terkait situasi Kamtibmas di Karawang. Nah, dari scanning ini muncullah permasalahan-permasalahan, termasuk salah satunya yaitu seperti kejahatan 3C, kemudian tawuran pelajar, 3T curanmor, kemudian geng motor, kemudian keributan RSM, ya. Sehingga saya melihat ada beberapa program Polri ya. Program presisi ini termasuk yaitu telepon 110. Kemudian saya melihat potensi masyarakat serta potensi personil internal. Nah, untuk membuat konstruksi Kamtibmas di Karawang ini dan hasil dari scanning itu, maka saya membuat beberapa program Polres yang tentunya ini menginduk dari program presisi Bapak Kapolri. Kita tahu hari ini adalah era digital ya. Semua kegiatan dimanapun ini bisa hitungan detik diketahui oleh dunia. Sebelum itu saya sudah melihat data bahwa di Indonesia pengguna medsos itu jumlahnya lebih kurang 191 juta. 15%-nya adalah melalui WhatsApp. Sehingga 2 minggu pertama saya menganalisis program aplikasi Karawang Tangguh yang sudah ada di Polres Karawang serta menganalisis program 110. Dari hasil analisis itu, saya coba meningkatkan dengan sosialisasi. Namun itu tidak cukup, sehingga saya melihat peluang aplikasi WhatsApp ini banyak digunakan oleh orang Karawang. Jadi salah satu aplikasi chat favorit itu yang digunakan masyarakat itu ya. Kita kan hari-hari masyarakat Indonesia ini kan sebagian besar pasti menggunakan WA. Iya, sudah. Nah, sehingga saya tidak ingin membangun aplikasi baru yang itu mungkin membuat ribet dan sebagainya. Nah, peluang ini saya tangkap dengan membuat inovasi Lapor Pak Kapolres. Harapannya adalah
antara masyarakat Karawang dengan Polres Karawang itu nggak ada sumbatan. Mungkin selama ini orang kan mau melapor ke polisi takut, mungkin enggan, malu, ya. Sehingga WA ini itu tidak telepon, tapi by WA saja, WhatsApp. Nanti setelah masyarakat WhatsApp, baru kami menghubungi. Nah, ya. Ini yang mendasari muncul lapor Pak Kapolres itu. Untuk nomor layanannya sendiri? Oh ya, kami menggunakan nomor 0822 1127 2003. Kamu memilih nomor WhatsApp yang memang sebenarnya ini mudah diingat ya. Kan ini mudah diingat ini 0822 1127 2003. Ini kan mudah diingat. Nah, ini termasuk strategi ya. Pemilihan nomor juga sebagian dari strategi ya. Nah, setelah itu sebuah inovasi yang paling penting adalah pertama kemudahan, ya kan? Kedua sosialisasi, ketiga konsistensi. Nah ini penting konsistensi. Artinya apa? Sebelum program ini saya luncurkan, personil yang mengawaki, anggota, pejabat, kapolsek semua ini sudah saya latihkan dulu bahwa kita akan punya program seperti ini, begini SOP-nya. Sehingga begitu di launching, orang melapor langsung ya, kita semua sudah siap untuk melayani masyarakat ya, jadi sosialisasi kayak semacam blueprint gitu ya, jadi sebenarnya ada, jadi ada SOP, ada SOP-nya. Nah ini kita sosialisasikan baik kepada internal juga kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu oh sekarang ada lapor Pak Kapolres. Maksud dalam arti sosialisasi tadi kan ada spanduk ya, di mana-mana ya terkait program lapor Pak Kapolres, bahkan di tiap titik keramaian pun ada gitu kan spanduk. Ya, itu bagian dari strategi sosialisasi. Yang pertama adalah saya membuat logo lapor Pak Kapolres. Yang terpenting adalah saya di situ tetap mencantumkan program Mabes. Apa itu? 110. Sehingga masyarakat ada pilihan. Nah, setelah membuat logo, saya mewajibkan seluruh personil memasang profilnya dengan logo lapor Pak Kapolres. Kita bisa bayangkan ketika jumlah polisi Karawang jumlahnya 1.200, dia punya grup SD, grup SMP, grup SMA, grup kuliah, grup haji, grup ibadah misalnya yang Nasrani ataupun agama lain, grup RT, RW, maka seketika itu akan ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu masyarakat yang akan mempertanyakan, apa sih ini kok profilnya temenku gambarnya lapor Pak Kapolres. Nah itu dulu sosialisasi melalui profil. Setelah itu tadi tuh melalui billboard, melalui flyer-flyer, melalui medsos, ini kan gencar ya kan. Nah setelah sosialisasi, konsistensi artinya kecepatan anggota merespon, kecepatan anggota menangani, ini penting ya. Sehingga orang akan percaya bahwa inovasi ini memang layak dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tadi itu memecah kebuntuan komunikasi, memecah ruang jarak antara polisi dengan masyarakat. Nah itu konsistensi dari itu. Kemudian bukan hanya di situ ya, ada namanya analisa evaluasi. Setiap bulan kita evaluasi berapa banyak laporan masuk, berapa banyak yang selesai. Nah ketika nggak selesai, kita cek kepada Kasatpung atau Kapolsek yang menerima amanah itu. Misalnya Polsek Karawang Kota pada bulan Januari menerima 30, yang selesai sekian, nggak selesai sekian, kemana? Yang nggak selesai kemana? Berarti bukan berarti kita diamkan. Nah itu bentuk dari ANEF itu gitu. Artinya kalau dari ini kan udah mau menginjak 1 tahun, ada berapa laporan dari hampir 1 tahun ini yang selesainya berapa persen, dan yang belum atau yang masih perlu tindakan lanjutan mungkin ya itu berapa persen gitu? Laporan masuk itu lebih kurang 2.670 sampai hari ini. Agustus kayaknya. Per 14 September 2021 sampai dengan hari ini. Sampai hari ini ya? Ya hampir 2.700. Ini yang selesai sekitar 97%.
yang selesai. Untuk laporan sendiri ini Rata-rata dari ada masalah sosial, masalah Kamtibmas, kemudian menanyakan perihal pelayanan, ya, konsultasi hukum dan lain-lain, ya, sampai dengan percobaan pembunuhan, ya, sampai dengan pipa bocor. Nah, itu melapor. Nah, ini kita bisa melihat artinya hari ini Mapolsek Karawang itu sudah familiar dan sudah enjoy menikmati lapor Pak Kapolres ketika ada masalah. Artinya kalau yang menjadi contoh, saya juga sebagai warga Karawang sempat mencoba gitu lapor Pak Kapolres waktu zaman bulan puasa ya kemarin pas macet di persimpangan. Saya WA izin laporan macet di persimpangan. Bener langsung datang dan besoknya setiap sore menjelang buka ada yang jaga di lokasi itu, dan memang responnya cepat gitu kan, walaupun kita sepintas ya mungkin hal sepele lah bahasanya, hal sepele gitu, cuman tetap ditangani. Bahkan ada beberapa contoh-contoh kasus yang sahabat Tribuners dan tribunbekasi.com yang harus diketahui ialah ketika ada salah satu pemudik yang nyasar gitu atau tersesat di hutan via lapor Pak Kapolres gitu ya, dan itu dan akhirnya langsung dari aparat setempat datang berhasil gitu keluar dari hutan gitu ya, di mana itu kalau nggak salah di hutan daerah Cikampek ya, daerah Klari. Itu luar biasa gitu kan ya. Dan tadi selain itu kan 97% yang tertangani atau diselesaikan ya, untuk 3% ini belum atau seperti apa gitu? Nah, untuk 3%-nya ini laporan-laporan yang membutuhkan pembuktian. Misalnya dia melapor tentang tipu gelap, melapor tentang curanmor, melapor tentang hal-hal yang memang secara fakta hukum ini kepidanaan ya. Maka kan kita di situ butuh pembuktian. Nah, sehingga tidak seketika itu gitu. Nah, kasus-kasus seperti ini kita selalu kadang jemput bola, kadang pelapor kita arahkan, sehingga ketika pelapor akan datang ke kantor polisi, dia sudah tahu nih, aku mau ke Polres atau ke Polsek ketemu bapak siapa gitu. Dia nggak akan bingung lagi. Ini masih dalam proses. Jadi kasus-kasus yang memang memerlukan pembuktian secara fakta hukum. Di luar kasus yang mungkin harus perlu pembuktian fakta hukum, ada kasus yang misalnya laporan yang unik nggak kayak gitu? Dan yang unik banyak ya, seperti mungkin ini tugasnya bukan polisian tapi kok ke polisi laporannya misalnya. Oh, itu selain ada KDRT juga ya, sempat ada yang laporan ke KDRT, akhirnya didamaikan ya hingga mereka kembali. Ada banyak contoh ini laporan ini perihal ulah oknum pembuang sampah dan pedagang yang menyalahgunakan jalan. Artinya sampah ini kan sebenarnya kan bukan tugasnya polisi kan, petugasnya tugas kebersihan, tapi dia mengadu kepada polisi. Kemudian Dumas perihal toko yang menyetel musik dengan keras merasakan warga. Ini kan sebenarnya cukup dengan RT RW ya kan. Kemudian pipa bocor, ya kan, pipa air bocor gitu kan. Kemudian pohon kelapa tinggi membahayakan warga sekitar. Ini kan sebenarnya cukup dengan RT RW kan menyelesaikan ini. Yang uniknya lagi pernah orang melapor mengadukan polsek yang kamar mandinya bau busuk gitu. Jadi lapor Pak Kapolres ini secara tidak langsung ini juga mengawasi kinerja kepolisian Polres Karawang, dan ini mengerem personil yang memang mungkin ya ini kan ada saja ya. Di sebuah institusi, organisasi manapun pasti ada saja yang kadang-kadang menyimpang dari ini kan. Ini secara nggak langsung juga pasti kan membantu saya mengawasi personil. Karena dengan begini pasti kan personil secara psikis mikir juga dia, waduh nanti kalau saya ada apa-apa dilapor ke Pak Kapolres gitu kan. Selain itu juga terkait keamanan ketertiban masyarakat pasti sangat berpengaruh dengan ada program ini gitu kan. Misalnya di lingkungan masyarakatnya yang spanduk kan masif di mana-mana. Ya, spanduk masif. Ya tentunya pastinya berpengaruh. Kalau program ini efektif, maka ada dua hal.
Kalau misalnya kasusnya meningkat, berarti kepercayaan publik untuk melapor semakin tinggi. Karena emang saya lihat ada fase di bulan berapa itu, di awal-awal itu kasus naik gitu, ya kan? Kasus atau laporan gitu? Laporan naik gitu. Nah. Setelah itu ada fase menurun sampai hari ini, gitu. Menurun. Jadi menurunnya itu berarti kemungkinan besar mungkin pelaku termasuk premanisme dan lain-lain sudah mulai tahu, oh jangan macam-macam, nanti pasti kita dilaporkan kan, dan akan didatangin atau dijemput kan begitu. Jadi artinya angka kejahatan ini jauh menurun hari ini ketika ada lapor Pak Kapolres ini. Ada beberapa contoh kasus nggak dari program lapor Pak Kapolres ini yang berhasil secara ini kasus pidana ya, persoalan pidana yang terungkap itu, dan dari program lapor Pak Kapolres selain mungkin persoalan-persoalan sosial gitu kan yang ada di masyarakat, itu curanmor atau mungkin dari peredaran narkobanya misalnya kan? Banyak. Jadi beberapa kasus penyalahgunaan narkoba ya, penjualan eksimer, tramadol, itu kan banyak lapor Pak Kapolres. Pak, di ini ada obat-obatan terlarang, di foto dikirim, kita cek bener ada gitu. Jadi penyalahgunaan narkoba, kemudian curanmor, ini banyak yang terungkap dari lapor Pak Kapolres itu. Ya. Termasuk yang gantung diri itu. Yang di bawah tol itu ya? Iya, itu kan ada yang menginformasikan, Pak, ini sepertinya kok bukan gantung diri ya gitu kan. Dari situ terungkap ternyata kasus pembunuhan. Pembunuhan dan diungkap, dan alhamdulillah hari ini sudah P21 gitu. Memang di Polres Karawang ini sahabat Tribuners dan Tribun Warta Kota Network dan tribunbekasi.com memang selain ada program lapor Pak Kapolres juga ada program surat cinta Pak Kapolres. Surat cinta Kapolres Karawang. Maupun Satkamling Polres, bahkan ada tim patroli presisi. Nah itu gimana dan penjelasannya itu? Iya, jadi kan tadi saya katakan di awal ini kan kita hasil dari scanning ya. Maka obat atau jawaban dari scanning ini adalah tadi itu, lapor Pak Kapolres, surat cinta Kapolres Karawang, tim patroli presisi, dan Satkamling. Ini kan sudah merangkum kegiatan preemptif, preventif, dan represif. Preemptifnya adalah Babin Kamtibmas ketika dia bersinergi dengan masyarakat mengaktifkan kembali pos kamling. Preventifnya tadi ini tim patroli presisi Sabara. Kemudian represifnya tindakan tegas. Sejauh ini kan para pelaku ya, ketika memang perbuatannya itu merugikan publik, merugikan orang, apalagi sampai cacat, itu kan saya benar-benar proses hukum sampai dengan ke pengadilan gitu. Dan ini ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan sebelum diakhiri, sebelum ditutup, pertanyaan pertama mungkin terkait Karawang ini kan menjadi mungkin kawasan industri yang cukup besar ya, dan menjadi salah satu tujuan investasi bagi para pengusaha, dan memang ini menjadi sebuah tantangan untuk bagaimana menciptakan iklim investasi yang tetap aman dan kondusif ya, khususnya secara keamanan, ketertiban masyarakat lah, Kamtibmas gitu. Dari semua program itu sangat berpengaruh tidak bagi untuk menciptakan semua itu khususnya di kawasan industri untuk menjaga iklim investasi di Karawang gitu, dan seperti apa? Jadi gini, sebelum saya Kapolres, saya selalu ingat kata-kata Bapak Kapolri ya. Di samping melaksanakan program presisi, kan beliau mengatakan bahwa menjadi Kapolres itu yang pertama harus bisa menjaga iklim investasi, ya. Kedua, harus mampu menjaga konflik sosial. Nah, di Karawang ini kita kan tahu ya, banyak pabrik ya, industri lah katanya itu. Ketika saya masuk kan cerita tentang keributan LSM ini kan sudah luar biasa. Maka saya tadi scanning. Ya jelas pendekatan pasti kita namanya kepolisian persuasif ya.
Tapi ketika persuasif atau soft itu tidak mampu, maka ketegasan hukum, tindakan tegas, ya, tindakan tegas kepada siapapun, ya, kelompok manapun yang mengganggu iklim investasi di Karawang. Namun demikian, saya juga sering ngomong kepada Bupati, kita juga harus memperdayakan, ya kan, masyarakat lokal untuk ikut berkompetisi, ya, dalam hal misalnya pengelolaan barang-barang yang masih bisa digunakan eks atau bekas hasil industri itu, dengan cara bagaimana, ya, memberikan pelatihan, ya kan, memberikan ilmu-ilmu tentang pengelolaan bisnis, ya. Ini kan penting. Artinya keseimbangan pengusaha antara lokal dengan yang non lokal ini harus seimbang. Kan kompetisi ini kan bebas, ya, boleh siapa saja ikut berkompetisi sepanjang profesionalisme, kan gitu. Nah, maka saya meyakinkan Pemda, meyakinkan masyarakat, meyakinkan para pelaku usaha, ya, agar mereka juga dalam mengelola usahanya juga harus tetap profesional. Kan konflik-konflik limbah ini kan kadang-kadang kan banyak permasalahannya, bukan hanya saja dari eksternal, tapi juga bisa muncul dari internal. Ya, ini analisis saya selama setahun jadi Kapolres. Dan muncul masalah ini kan bisa dari eksternal dan internal. Maka saya sering juga berbicara kepada perusahaan. Artinya ya, untuk menjaga iklim investasi ini nggak cukup hanya kepolisian, tapi bagaimana para pengusaha atau pelaku usaha yang punya atau sebagai investor dan manajemen ke bawah serta masyarakat Karawang. Intinya kalau kami kepolisian ya ingin membuat sejahtera semuanya, perusahaannya maju, masyarakatnya senang, ya kan, pengusaha lokal juga senang, pengusaha luar juga berinvestasi atau berbisnis di Karawang juga senang, ya. Artinya tadi itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Jadi bukan hanya kepada kelompok tertentu, tapi kepada semuanya. Dan saya meyakinkan bahwa, maksudnya meyakinkan kepada investor, ya, ada pelaku usaha, ya harus berani juga, misalnya ketika ada pihak-pihak yang mengganggu perusahaan harus berani menyampaikan kepada kepolisian, juga menyampaikan kepada pihak-pihak yang ini. Itu kira-kira, ya, sehingga iklim investasi di Karawang tetap akan terjaga, tetap akan aman, ya, dan ini akan berkontribusi, berimpact, ya, kepada pertumbuhan ekonomi di Karawang. Ketika Karawang aman, Kamtimas aman, cost-nya rendah dan sebagainya, pasti pengusaha akan menanamkan investasinya di Karawang, karena secara geografi kan Karawang ini kan lebih dekat dengan Jakarta, ya. Jadi kan sebenarnya cost transportasi lebih murah. Ya, ini sekalian penutup nih. Memang kepolisian Republik Indonesia kan memang tengah menjadi sorotan lah. Untuk sisi sebenarnya memang apalagi yang baru-baru viral ini ya di Karawang ini kan tentang sisi humanis yang sering kali dipuji atau muncul lah di Polres Karawang, baik dari Pak Kapolresnya, bahkan dari jajaran satuan lalu lintasnya maupun dari jajaran lainnya yang memang viral yang baru ini. Mungkin dari itu seperti apa, dan maksudnya tentang kepolisian, humanis kepolisian itu seperti apa gitu, yang harus memang masyarakat ini kan jangan selalu menganggap imbang lah gitu tentang kepolisian itu seperti apa gitu, dan tanggapannya. Jadi gini, sebagai penutup sekalian juga. Jujur aja, untuk teknis humanis lantas itu, saya nggak mengarahkan secara detail. Tapi saya membangun atau membuat konstruksi Kamtimas humanis yang hari ini itu dijabarkan oleh para PJU dengan membuat inovasi masing-masing. Karena apa? Yang pertama harus saya rubah, harus saya perbaiki adalah mindset dan budaya kerja.
Karena tindakan humanis ini harus pure, murni, muncul dari personnya. Nggak bisa paksaan dari saya. Jadi contoh begini. Saya tanya kepada anggota lantas, kamu sedih nggak ketika melihat adikmu atau orang tuamu di depan pos lantas masih menggunakan helm seperti menelpon kebingungan? Karena dugaannya ketika dia di depan pos lantas menelpon, kemungkinan besar itu pasti kan ditilang kan gitu. Walaupun nggak 100% ya. Kemudian memang ada anggaran tilang yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan itu. Pertanyaan adalah, apakah kita harus menghabiskan anggaran yang ujungnya misalnya membuat masyarakat nggak nyaman? Apakah bisa kita membuat kegiatan yang humanis kalau misalnya tujuannya, goalsnya adalah membangun mindset budaya tertib berlalu lintas, dengan cara humanis itu lebih tepat misalnya dibandingkan dengan cara langsung menilang? Kenapa kita nggak dengan budaya yang humanis tadi itu? Karena yang saya rasakan, yang saya amati, yang saya lihat, kadang orang semakin ditilang, semakin dongkol sama polisi gitu kan. Malah nggak ditebus-tebus ya surat tilang. Nggak tebus-tebus. Kadang-kadang mungkin, alah ini kan polisi cari-cari kesalahan gitu kan. Nah harapan saya sebenarnya, dengan membangun mindset dan budaya kerja yang humanis ini, harapannya itu bisa mengedukasi masyarakat, membawa kesadaran masyarakat, sehingga mampu merubah mindset untuk malu apabila tidak tertib berlalu lintas. Tertib itu kan banyak ya, misalnya kelengkapan kendaraan, kelengkapan pribadi, ya, dan lain-lain ya. Saya berharap dengan humanis ini, saya bisa membangun mindset personil, membangun mindset budaya kerja, juga membangun mindset masyarakat, bahwa dengan teguran akan muncul rasa malu, muncul kesadaran, akhirnya dia akan bercerita dan mengajak, tadi aku ditegur polisi karena nggak pakai helm, waduh polisinya baik sekali, ya besok-besok ini ya, apa namanya, kudu tertib, kalau nggak malu. Itu pasti akan tersampaikan cerita baik itu gitu. Walaupun memang hari ini tetap aja ada. Cuma ditegur doang mungkin itu mikirnya. Tapi menurut saya ini butuh waktu gitu. Kemungkinan yang melakukan ini bukan yang kemarin gitu. Ya. Jadi memang kita butuh waktu. Artinya harus continue dan konsisten, harus terus. Ya kan? Nanti mungkin pada fasenya suatu ketika mungkin ya butuh 6 bulan, setahun. Mudah-mudahan di Karawang ini semua orang akan tertib. Ya memang kita akan lebih ekstra dan lebih capek, nggak apa-apa. Tujuan kita kan mulia ya, membangun mindset baik internal dan eksternal. Buktinya apa? Saya nggak pernah memviralkan, tapi hari ini itu viral gitu. Ya kan? Dan masuk di mana-mana, masuk di TikTok, masuk di snack video, kan? Masuk di YouTube dan di mana-mana masuk gitu. Dan saya juga banyak mendapat kiriman dari pimpinan, dari teman, dari mantan-mantan anak buah dan masyarakat, teman-teman di mana-mana mengirim video itu. Artinya bahwa video humanis ini telah nyampe ke masyarakat. Bahkan di salah satu TikTok itu saya menonton ada 4,5 juta yang nonton. Kemudian itu di like lebih kurang 319.000. Ada sekitar 15.900 komentar. Setelah saya baca, saya analisis, itu 90% positif gitu. Mendukung, dan mereka senang ketika polisi mengedukasi seperti ini. Ya 1-2 ada yang julid, biasa lah ya kan, nggak apa-apa ya kan. Namanya kita ingin ini, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan yang julid juga akan sadar dengan sendirinya kan gitu. Suatu kita dia akan sadar juga dia dengan. Nah itu bagaimana kami membuat konstruksi Kamtibmas, membuat konstruksi humanis,
di Karawang ini ya, sehingga Polri ini benar-benar menjadi milik masyarakat, benar-benar menjadi harapan masyarakat untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman di semua elemen masyarakat. Maksud ada pesan penutup buat masyarakat Karawang khususnya dan terkait Kamtibmas seperti apa yang bisa disampaikan? Wargi Karawang, saya Kapolres Karawang, alhamdulillah sejauh ini masyarakat Karawang sudah sangat mendukung program-program Polres Karawang dan pemerintah daerah. Hal-hal positif harus kita pertahankan, kita kembangkan. Contohnya tertib berlalu lintas, kemudian kita menghindari segala bentuk ilegal, apakah itu BBM, LPG, pupuk subsidi, kemudian perjudian, narkoba, semua harus kita hindari. Dan kami berharap masyarakat bisa terus bersinergi melaporkan semua permasalahan ya, ataupun potensi gangguan, baik itu tentang misalnya narkoba, lalu lintas, kemudian ilegal lain. Kemudian saya juga berharap masyarakat bisa membantu kepolisian untuk menjaga lingkungannya masing-masing dengan mengaktifkan kembali Satkamling presisi ya. Dan hari ini kita tahu ya, untuk mencegah inflasi, mari kita semua menciptakan ketahanan pangan ya. Mungkin dengan ya menanam cabai di polybag, menanam bawang, menanam tomat, kebutuhan dapur yang sehari-hari ya. Kemudian untuk kami kepolisian ya, apabila ada hal-hal yang misalnya kami berperilaku tidak sesuai dengan norma etika kepolisian atau mengusik rasa keadilan, tolong laporkan ya, laporkan ke kami juga, DM aja IG saya atau WA saya ya. Karena untuk membangun bangsa Indonesia ini ya, butuh sinergitas kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Karawang yang sejauh ini telah bersinergi. Harapannya ke depan terus bersinergi dan jangan pernah khawatir, takut melaporkan hal-hal yang merugikan masyarakat. Satu lagi yang paling penting, mari sama-sama ya kita berikrar ya bersama-sama menjadi pelopor untuk melindungi kekerasan perempuan dan anak di Karawang ini ya. Saya berharap kita semua orang Karawang ya, bisa mewujudkan ini ya, menjadi mata dan telinga semuanya ya, untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus-kasus pencabulan dan kasus-kasus kekerasan lainnya ya, termasuk juga kasus-kasus yang narkoba. Saya kira itu, mari kita bersinergi untuk Karawang juara, untuk Indonesia maju. Ya, baik sahabat Tribuners, Warta Kota Network dan tribunbekasi.com. Jangan lupa tadi semua persoalan, semua hal-hal yang ini bisa diadukan melalui program Lapor Pak Kapolres ya, via WA maupun DM Instagram, bahkan bisa langsung DM Instagramnya Pak Kapolres. Terima kasih sahabat Tribuners, Warta Kota Network dan tribunbekasi.com atas podcast kali ini bersama Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam presisi. Salam presisi. Jangan lupa subscribe ya.